Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azka Ulinuha dengan NIM 246151079, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang filsafat ilmu. Yang pertama, apa itu filsafat? Filsafat dalam bahasa Inggris itu filosofi. Kalau dalam bahasa Yunani, filosofia. Philos atau philia berarti cinta, dan sophos berarti hikmah, kebenaran, ataupun suatu pengetahuan. Jadi secara etimologinya, filsafat itu cinta kebenaran, cinta dengan kebenaran, suka dengan apa yang benar, mencari tahu kebenaran yang ada. Dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan yang mendiskusikan hakikat kenyataan sesuatu. Contoh, apa ya? Ini ada uang koin. Dan ini bisa kita filsafatkan. Uang koin ini berasal dari mana? Kenapa ada uang koin? Nah, itu termasuk filsafat. Menurut Al-Farabi, filsafat ialah ilmu tentang alam yang maujud, yang sifatnya berwujud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Dasar-dasarnya itu dari mana? Mencari akar pengetahuannya. Dan Aristoteles juga pernah mengatakan, filsafat menyelidiki sebab dan asas segala terdalam dari wujud. Berarti filsafat itu mencari akar dari sesuatu hal yang ada di dunia ini. Yang kedua, ilmu. Ilmu itu adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan yaitu sesuatu yang diketahui atau informasi yang disadari oleh seseorang dari pengalaman yang bermacam-macam. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit singkat saja tentang bagaimana filsafat itu muncul atau bagaimana sejarah perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat itu bermula dari filsafat Yunani, daerah Athena. Dalam filsafat Yunani kuno itu dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Socrates, Plato, Aristoteles. Dan tapi tidak dilupakan, Socrates itu mempunyai guru bernama Thales. Dalam Yunani kuno ini muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsuf pertama Thales pernah berargumen bahwa air adalah esensi segala sesuatu yang mengawali pemikiran rasional dan menggantikan sesuatu mitos. Nah, mungkin dulu itu banyak mitos-mitos seperti apa itu, ya banyak lah. Intinya dulu itu mungkin ada sebuah mitos-mitos, dan ini Thales ini filsuf pertama yang mengawali berpikir, yang berfilsafat secara rasional. Puncak pada perkembangan filsafat ini terjadi melalui tokoh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Berarti ini kalau dirincikan, Aristoteles mempunyai guru bernama Plato. Plato mempunyai guru bernama Socrates. Socrates mempunyai guru bernama Thales. Dan ketiga ini yang agak menonjol, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles yang mengeksplorasi etika, politik, dan metafisika. Selanjutnya setelah muncul filsafat ini sehingga filsafat ini menjadi dasar oleh berbagai pemikir-pemikir barat dan mempengaruhi disiplin ilmu hingga saat sekarang ini. Selanjutnya kita akan membahas
setelah zaman Yunani kuno ada zaman abad pertengahan. Nah, pada zaman abad pertengahan ini itu ada 2 periode kalau nggak salah. 2 periode ini dibagi menjadi yang pertama periode abad ke-8 atau Dark Age. Nah, yang kedua ini ada abad keemasan Islam atau Golden Age. Pada abad pertengahan ini sekitar 5 sampai 16 Masehi atau sebelum Masehi, itu saya kurang tahu. Itu yang pertama pada abad ke-8 ini dipelopori oleh tokoh Saint Augustine, Peter Abelard, Thomas de Aquino, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Pada abad ke-8 ini di sana mengkombinasikan filsafat Yunani Romawi dengan suatu ajaran agama Kristen. Pada abad ini memiliki krisis atau sulit berkembangnya suatu ilmu pengetahuan karena ilmu yang berkembang di sana hanya yang didukung oleh doktrin-doktrin gereja itu. Tapi tak lama kemudian para orang Eropa ini meninggalkan filsafat ini. Seolah-olah itu ilmu pengetahuan di sana itu tidak berkembang atau mati suri. Teruslah setelah ini ditinggalkan, muncullah abad keemasan Islam atau Golden Age. Pada masa Golden Age ini dipelopori oleh Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Khwarizmi, dan lain-lain sebagainya, atau dari dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada abad keemasan ini perkembangan ilmu pengetahuan di sana sangat berkembang pesat, yaitu dengan cara menerjemahkan buku-buku dari Yunani kuno itu tadi, dan semua bersatu, baik Islam maupun Kristen, dari Timur Tengah maupun Eropa ataupun dari manapun, ini semuanya bersatu dalam memperkembangkan ilmu pengetahuan ini. Dan juga pada abad keemasan ini mengkaji ilmu sehingga mengembangkan suatu teknologi dari bidang kedokteran, kimia, dan astrologi. Tetapi juga pada abad keemasan ini tak berkembang begitu lama juga. Mulai abad ke-14 itu sudah mulai redup dan muncul kelompok-kelompok intoleran yang ditandai dengan suatu peperangan yang disebut perang Mongol dan kehancuran Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini kalau nggak salah suatu balai pustaka atau perpustakaan lah, atau apa yang untuk menyimpan buku-buku ilmu pengetahuan itu. Tetapi bukan masalah. Dalam perang-perang atau kontroversi yang terjadi di sana itu ada seorang penyelamat manuskrip kuno yang bernama Altuni atau Alduni Altusi. Ya, dia Altusi itu menyelamatkan manuskrip kuno membawa ke Azerbaijan, sehingga yang diselamatkan manuskrip ini menjadi referensi ilmuwan Eropa. Selanjutnya setelah abad pertengahan ini dilanjutkan dengan masa Renaissance atau masa-masa zaman modern dan kontemporer. Ini pada zaman-zaman setelah ini nanti kita akan bahas kapan-kapan saja ya. Langsung saja lanjut ke ilmu ya. Ilmu tadi apa? Ilmu adalah suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam pengembangan pengetahuan. Ada 3 pilar dasar-dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ontologi, epistemologi, dan yang satunya yaitu apa ya? Sebentar. Yang satunya yaitu aksiologi ya, aksiologi.
Pada ontologi ini, hakikat kehidupan. Ontologi itu bagaikan hakikat kehidupan, asas-asas kehidupan. On atau ontos yaitu berarti dalam bahasa itu artinya ada, dan logos berarti ilmu. Berarti ontologi ini ilmu tentang yang ada, ilmu tentang yang ada di bumi ini. Dalam istilah lain, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Hakikat itu berarti realitas. Realitas itu berarti realita. Realita itu berarti kerealan ya. Dan real itu kenyataan yang sebenarnya, bukan kenyataan yang sementara ataupun kenyataan yang berubah. Hakikat ini itu hakikat kehidupan itu bersifat metafisis. Ada metafisis umum dan metafisis khusus. Metafisis umum itu ontologi ini, filsafat yang paling dalam atau membahas filsafat yang paling mendasar. Yang kedua metafisika umum. Kedua itu yang pertama kan metafisika umum, yang kedua metafisika khusus ya. Pada metafisika khusus ini meliputi homologi, psikologi, dan teologi. Homologi ini membahas filsafat tentang alam semesta ini. Kalau psikologi itu berfilsafat membahas jiwa manusia. Kalau teologi itu membahas ketuhanan lah. Pandangan pokok tentang pemahaman ontologi yaitu antara lain monoisme, idealisme, pluralisme, nihilisme, dan juga agnostisisme. Monoisme ini yaitu segala sesuatu itu bersumber dari satu sumber. Pandangan pokok pemahaman ontologi monoisme ini segala sesuatu berasal dari satu sumber. Kalau idealisme, segala sesuatu adalah dari ide atau pikiran, dari pikiran kita. Kalau pluralisme yaitu segala sesuatu yang berasal tidak hanya dari satu, ada berbagai alternatif. Ya itu berarti plural itu kan segala pengetahuan itu tidak hanya dari satu, melainkan banyak alternatif untuk mengetahui sesuatu pengetahuan. Dan ada lagi nihilisme, yaitu segala sesuatu yang pesimis terhadap realitas. Berarti ini real, berarti ini kenyataan. Dan yang terakhir ada agnostisisme, segala sesuatu yang di dalamnya dengan rasional, dengan kehati-hatian. Nah, kelima pokok pemikiran pandangan pemahaman ontologi ini mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ya bila ada kesalahan, mohon dikoreksi saja. Langsung saja ke pembahasan kedua, yaitu epistemologi atau teori pengetahuan. Epistemologi ini yaitu teori yang mengkaji ilmu untuk mengetahui kebenaran dengan pengalaman, penelitian, percobaan yang dimiliki oleh seseorang. Ada beberapa metode dalam epistemologi ini, yaitu antara lain metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Metode induktif berarti menyimpulkan pernyataan atas hasil observasi, hasil pengamatan atau penelitian itu. Kalau metode induktif menyimpulkan pernyataan yang berkelanjutan dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Kalau metode positivisme yaitu menyimpulkan pernyataan berdasarkan hasil fakta, berdasarkan kenyataan yang ada berarti. Kalau metode kontemplatif yaitu menyimpulkan pernyataan dengan menyadari sisi positif dari keterbatasan indera kita dan akal kita. Artinya itu manusia itu mempunyai keterbatasan indera dan akal itu.
Dan yang terakhir ada metode dialektis. Dialektis ini berarti menyimpulkan sesuatu pernyataan dengan cara berdialog, dengan cara tanya jawab. Lanjut saja, pembahasan yang ketiga yaitu aksiologi atau nilai kegunaan ilmu. Aksiologi ini atau nilai kegunaan ilmu berarti teori nilai atau moral yang berdasarkan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Berarti setelah kita mendapatkan pengetahuan itu, nilai apa yang kita dapatkan atau moral yang didapatkan itu apa berarti? Ada dua nilai kegunaan dalam aksiologi. Yang pertama, aksiologi sebagai nilai kegunaan teoritis. Berarti nilai kegunaan aksiologi ini untuk berteori, untuk menyimpulkan suatu teori, dipergunakan untuk mengembangkan mutu sesuatu hal yang ada. Yang kedua yaitu aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis. Aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis ini dipergunakan untuk menambah kepercayaan dalam diri untuk melakukan suatu tugas. Berarti nilai kegunaan ilmu itu untuk menambah kepercayaan diri. Oh, kita tahu ini, berarti kan kita punya pengetahuan. Berarti kita menambah percaya diri untuk mengembangkan atau melakukan tugas-tugas yang ada. Nah, mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan yang disampaikan saya. Yang bisa mengkoreksi tinggal koreksi saja. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tuku ketepat jika isanten menawi kula lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.